Untuk tutorial kali ini saya akan membahas soal simulasi asimetrik dan juga handling qualities dari pesawat. Jadi mungkin saya share dulu screen ya. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi sedikit review dulu masalah kemarin ada yang kebingungan masalah lateral directional ya. Jadi mungkin kalau kalian buka-buka lagi slide printer kalian di bab 4 terutama, jadi untuk beberapa parameter yang mungkin tidak muncul di .com tuh ada yang bisa didekati dengan rumus yang ada di slide-nya itu. Nah terus kemarin ada yang nanya juga soal CDA itu gimana. Nah kalau misalkan kita mengacu pada ini untuk aileron terhadap side force itu sangat kecil sekali, makanya bisa diasumsikan 0 gitu. Tapi untuk parameter-parameter yang lain itu bisa kayak CYDR atau yang lainnya harus dicari gitu. Terus kemarin ada yang nanya masalah efek dari side force karena jauh red. Jadi rumusnya tuh kayak gini. Nah, di sini ada term yang eta ini, eta V ini itu adalah mirip apa ya? Efektivitas gitu. Nah, jadi itu nanti dia ngebandingin antara kecepatan di VTP dan juga kecepatan di sayap. Nah, ini akibat dari kalau misalkan VTP itu side loss atau nanti lambangnya itu sigma. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan kita review dari longitudinal, misalkan kan ada downwash. Nah, downwash itu nanti akan mengakibatkan adanya perbedaan aliran gitu. Nanti yang menyebabkan antara di sayap dan juga di ekor itu akan ada perbedaan kecepatan. Nah, jadi yang variabel eta ini tuh nanti entah eta di HTP atau VTP itu adalah perbandingan antara kecepatan di bagian tersebut dibagi kecepatan free streamnya dikuadratkan gitu. Nah, nilainya biasanya sih sekitar 0,8 sampai 1,2, 1,1 ya, lupa. Tapi sekitar segitu lah. Untuk sebenarnya .com ngeluarin juga nilai itu, tapi bentuknya lain, jadi mungkin harus diolah. Makanya kemarin aku bilang ya asumsiin aja sekitar 0,9 gitu untuk nilai etanya ini. Terus ada SP per S ini perbandingan luas antara VTP dan juga luas dari sayap. Terus ada XV bar ini tuh adalah parameter jarak non-dimensional yang nilainya itu dari aerodynamic centernya VTP terhadap CG-nya dari pesawat dibagi dengan span-nya berapa gitu. Nah terus nanti ada dua pilihan, kalian sebenarnya bisa pakai ini ketinggalan C beta di VTP atau menggunakan sel alpha dari VTP. Kalau misalkan kalian mau menggunakan sel alpha, di sini nggak ada tanda plus, nggak ada tanda minus, terus nanti kalian bisa ngecek di modul 1. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan CY beta di VTP, nanti kalian bisa pakai yang namanya build up di .com kalian, sehingga nanti .com kalian itu akan ngevaluasi per partnya gitu. Contohnya kayak gini. Bentar. Oke, nanti udah. Jadi kalau misalkan dilihat tuh kurang lebih nanti akan seperti ini.
nanti ada vertical tail configuration aja gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan menambahkan part, maksud saya part di bagian awal dari .com kalian. Tapi nanti kalau kalian pakai part mungkin akan banyak sekali gitu outputnya. Jadi kalau misalkan butuh aja gitu pakai ini, dan juga build biasanya. Terus kalau balik lagi, nah ini efek set force terhadap control rudder itu nanti kalian bisa turunkan supaya lebih mudah tuh dari nilai CN kalian saja, karena kan dari .com sudah ada parameter yaw coefficient terhadap rudder deflection kan. Nanti dari situ kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai si side force karena rudder deflection gitu. Yang kalian butuhkan hanya nilai yaw coefficient karena rudder deflection dan juga parameter non-dimensional untuk posisi VTP-nya ini gitu. Terus nanti yang akan kita lakukan itu adalah simulasi asimetrik sebenarnya, karena matra longitudinal lateral directional itu sendiri kan sebenarnya di asimetrik, bukan di sumbu simetrik gitu. Terus lalu persamaannya sebagai demikian. Nanti mungkin untuk lebih detail penurunannya bisa dicek di entah di buku atau di slide pinter kalian. Lalu yang penting nanti itu ini, jadi pada lateral directional ada beberapa mode. Nanti ada namanya Dutch roll mode, atau nanti Dutch roll mode itu sebenarnya dia akan seperti pesawatnya seperti ada di dalam tong gitu. Jadi misalkan ini ada tong besar gini. Nah nanti si pesawat kalian tuh ibaratnya tuh kayak berosilasi seperti ini gitu. Jadi dia ada rolling juga, ada ini juga swaying gini. Tapi makin lama biasanya makin kecil kalau di pesawatnya stabil. Nah ciri-cirinya tuh karena tadi ada osilatori itu, maka dia punya akar-akar yang ada real dan juga ada imaginernya, atau ini akar-akar kompleks. Terus ada juga namanya row subsidence. Jadi kalau row subsidence itu biasanya sih si pesawatnya kalau misalkan dia nge-roll, dia nggak akan balik lagi ke posisi awalnya, tapi malah berhenti di kondisi trim tertentu karena kecepatan rate rollnya itu udah keburu 0 gitu. Nah ciri-cirinya dia sangat cepat dan juga non-oscillatory, artinya nanti akarnya dia itu hanya akar real saja gitu. Terus yang terakhir ada spiral mode. Ciri-cirinya dia very slow non-oscillatory, artinya dia periodenya sangat kecil, half life atau doubling time juga kecil. Terus karena non-oscillatory sama juga tadi hanya real saja dan biasanya unstable. Kenapa unstable? Karena dari kata very slow ini kan menunjukkan nilai dia itu sangat besar ya periodenya atau doubling time-nya atau half time-nya. Nah ini biasanya diindikasikan dengan nilai realnya ini sangat kecil atau mendekati 0 biasanya. Oh maaf, ini bisa diindikasikan dengan nilai akar-akar realnya itu mendekati 0 maksud saya, bukan sangat kecil. Nah artinya kalau mendekati 0 ini nanti kan kalau kalian cek di slide pinter kalian tuh rumus dari half time itu adalah ln 2 dibagi dengan akarnya ini kan. Nah kalau misalkan dia akarnya ini mendekati 0, misalkan 10 pangkat min 3, artinya nanti silon 2-nya ini dikali 1000 gitu kan. Nah itu yang menyebabkan nanti si periodenya atau doubling time atau half time itu sangat besar, yang artinya dia sangat lambat gerakannya gitu.
ini sekedar ilustrasi saja. Nanti mungkin teman-teman juga kalau misalkan masih kurang yakin atau apa, bisa juga cek video yang sudah di-share Pak Yasti di Teams. Nah, nanti di sana mungkin bisa sudah dijelaskan lebih detail masalah frekuensi dan lain-lain, terus masalah superposisi dari respon. Jadi dari misalkan dari mode 1, mode 2, mode 3 ini, nanti kan kita dapat solusinya tuh dalam bentuk Y sesuatu, pangkat ininya kan, eigenvalue-nya. Nah, artinya kan sebenarnya respon dari pesertanya itu adalah superposisi dari mode yang batch roll ditambahin dari yang Rose Obsidian sama yang spiral mode. Nanti mungkin bisa dilihat lebih jelasnya di slide atau di video ini. Ini kata saya tadi, masalah batch roll tuh ibaratnya kayak pesawat itu ada dalam barrel tadi, dan biasanya tuh converse gitu, terus dia sambil swaying, sambil ada rolling gitu juga. Terus kalau yang Rose Obsidian tadi dia nge-roll, tapi karena si P-nya udah keburu 0, makanya dia banknya atau ininya, roll angle-nya tetap di situ gitu. Terus kalau untuk yang spiral mode ini biasanya unstable atau marginally stable biasanya, dan dia sangat lambat periodenya gitu. Ya, karena itu tadi, karena nilainya mendekati 0 si akar-akar eigenvalue-nya itu, makanya nanti si periode atau doubling time atau half time itu ya besar gitu. Itu sih sedikit reviewnya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Udah, kalau misalkan nggak ada, mungkin apa ya? Ya, boleh. Nah, ini tadi masalah yang tadi ada batch roll, ada Rose Obsidian sama spiral. Nah, jadi tadi kan kalau Rose Obsidian, kalau batch roll itu ciri-cirinya dia akarnya akar kompleks kan, karena dia osilatori. Nah, makanya bisa dilihat kayak di sini ini hasil simulasi dari pesawat CL500 Citation. Nah, nanti dia setelah disimulasikan terhadap equation of motion ini, nanti kan bisa dicari tuh si eigenvalue-nya. Nah, kalau batch roll ini bisa dilihat akar-akarnya itu kompleks gitu. Dan kalau untuk pesawat transport atau konvensional itu ini harus stabil gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi Rose Obsidian, dia ciri-cirinya kan non oscillatory, makanya di sini hanya akarnya real saja. Terus juga karena si periodenya short atau pendek, bisa dilihat kan ini si akarnya itu cukup besar ya, min 2. Makanya si periode atau half life-nya ini ya sekitar 0,3 gitu. Maaf, karena dia non oscillatory, jadi dia nggak punya periode. Tapi nanti bisa dilihat si half life-nya itu kecil gitu. Saya kayak gini. Dan juga overdamped biasanya. Makanya itu si P-nya bisa habis duluan sebelum si roll angle-nya balik ke 0. Terus yang tadi yang spiral ini, nah biasanya sih entah marginally stable atau unstable. Nah, bisa dilihat di sini kan nilainya 10 pangkat min 4 nih. Nah, ini sangat-sangat dekat ke 0 gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian masukin ke rumus untuk mencari half life yang ln 2 dibagi komponen real dari eigenvalue-nya, nanti bisa dilihat tuh sampai 8.000 kan si half life-nya itu. Nah, ini menunjukkan modus dari spiral. Jadi nanti kalau kalian bingung mana spiral, mana batch roll, mana Rose Obsidian, kalau misalkan pesawatnya konvensional, batch roll pasti yang ini, yang kompleks ini. Terus untuk yang Rose Obsidian
dia akarnya real aja, tapi biasanya gede gitu nih. Maksudnya negatif banget kalau misalkan dia stabil. Terus kalau yang spiral pasti deket nol gitu. Nanti juga bisa dievaluasi juga dari half life-nya atau doubling time-nya juga. Oke. Gimana? Masih apakah ada yang bingung atau ingin ditanyakan atau apa? Oke. Suara saya jelas terdengar kan ya? Halo. Oh ya, oke. Terus mungkin kalau misalkan kalian menggunakan apa namanya MATLAB yang ada di modul, nah nanti kalian sebenarnya bisa pakai modul sebelumnya, tapi ambil sampai yang bagian ini ada gamma ini kondisi terbang. Nanti yang koefisien aerodinamika longitudinalnya ada di modul, kalian ganti sama yang lateral ini, terus ya kalian copy aja dari mana, dari sini sampai bawah gitu. Intinya kan nanti yang tadinya longitudinal ada CL alpha, ada CD, ada CM gitu. Nanti diganti sama roll coefficient, set cost coefficient sama yang moment coefficient. Nah, ini juga yang kemarin di longitudinal nggak ada, harusnya ada sih. Nah, cuman di modul ini sudah dilengkapi, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Ini yang term dari inersianya, ini V per B-nya, sama ini B-nya. Yang term yang mengandung massa dari si pesawatnya. Oke, gitu sih. Nggak ada pertanyaan. Nah ini tadi untuk yang waktu paruh. Oh iya, kalau waktu paruh tuh lon setengah, kalau nanti doubling time tuh lon 2. Maaf, saya lupa. Terus nanti si tanda realnya juga di tanda coefficient eigenvalue yang realnya juga di 2%. Terus udah prosedurnya nanti sama sih. Jadi setelah kalian udah masukin data-data koefisien lateral directionalnya, terus nanti kalian bisa evaluasi stabilitasnya lewat ini, cari eigenvalue, polinomial karakteristiknya, half life, terus periode dan lain-lainnya ini. Nanti setelah kalian dapat itu, nanti kalian bisa evaluasi tuh. Nah, tapi kalian sebenarnya juga kalau misalkan pengen lebih enak lagi lihat itu, kalian bisa pakai perintah yang namanya dem. Jadi dengan dem ini nanti outputnya bakalan kayak gini. Jadi langsung polnya apa, dampingnya berapa, frekuensinya berapa, time constantnya berapa. Gitu. Bisa milih lah. Oh paling kalau kalian lihat tuh di modul kalian ininya kayaknya ada yang salah nih, variasinya ini, periode buat asimetriknya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu, di sini kan peris asi ya, ada S-nya. Kalau di sini jangan peri asi aja. Nah mungkin kalian bisa benerin sendiri lah. Jadi kalau misalnya ada error mungkin karena ini gitu. Paling itu sih. Nanti setelah kalian dapat ininya, mensimulasikan, nah nanti kalian dapatkan plot-plot ini. Nanti bisa dilihat kalau misalkan untuk asimetrik ini kalau kalian ngasih step response, nah nanti untuk beberapa stepnya itu nggak akan kembali ke nol. Makanya itu asimetrik ini biasanya nggak cocok untuk menggunakan step yang continuous gitu. Biasanya kalaupun pakai step dia yang satu positif satu negatif, jadi saling berlawanan. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai impulse sih masih ada kecenderungan kembali ke nol gitu biasanya. Nah, tapi untuk melihat karakteristik dari pesawatnya itu nanti di modul ini kita akan simulasinya itu menggunakan step input.
Makanya nanti kalau kalian lihat di hasil simulasinya kurang lebih kayak gini. Jadi si aileronnya itu ada nilai state-nya sekian gitu, tapi ininya 0. Terus nanti response-nya kayak gini. Nanti kalau kalian review juga dari slide kalian tuh row subsidence tuh bisa kelihatan di sini di parameter P. Terus untuk batch row tuh di ini dan juga di beta. Nah kalau spiral tuh nggak begitu kelihatan sebenarnya. Tapi begitu dia unstable biasanya ini sih banyak parameter yang jadi diverse gitu efeknya. Gitu. Oke, mungkin kalau misalkan gak ada pertanyaan, aku lanjut ke masalah handling qualities. Jadi sebenarnya kalau untuk handling qualities itu bukan gimana ya bilangnya, didasarinya itu lebih ke empirical gitu. Karena handling qualities itu jadi kayak pilot-pilot tuh ngerasa nyamannya di kondisi apa gitu. Dan ini sebetulnya biasanya adanya bukan di peraturan-peraturan untuk sipil, tapi untuk militer justru. Nah nanti ini salah satu gambar dari grafik yang sering digunakan untuk handling qualities ini. Yang bagian bawahnya ini tuh nunjukin N tuh apa namanya? Betul. Bukan GeForce, load. Nah, load factornya ini terhadap alpha, berarti ini kayaknya di longitudinal. Nah, terus yang sumbu vertikalnya ini adalah frekuensinya berapa gitu. Nah, nanti untuk handling qualities ini biasanya dibagi untuk kategori tertentu dan untuk fase-fase tertentu. Nah, itu bergantung dengan misinya apa, terus kalau ininya juga kadang-kadang tipe pesawatnya apa juga ngaruh juga gitu. Untuk lebih detailnya kan nanti bisa dicek di ada peraturan MIL F8785C. Sebenarnya banyak sih. Ada yang baru, ada yang lama juga. Itunya juga sebenarnya nggak sesimpel ini, agak panjang juga sih. Cuman kalau kita ambil sebagiannya, salah satunya soal ini. Nanti kalian bisa lihat lebih detail juga di slide 8 masalah ini. Jadi kalau kalian cek di slide 8 tuh ada soal handling qualities itu. Nah, sebenarnya untuk handling qualities ini lebih ke ini, lebih ke masalah gimana sih effort dari si pilot dalam mengendarinya sama mental ininya apa ya. Kadang-kadang kan ada pesawat yang mungkin kayak fighter atau enggak fighter sih, apa ya. Pesawat zaman dulu misalkan yang belum ada sistem kontrol yang canggih itu, kadang-kadang emang si pilot harus pegang terus gitu kan ke si kendalinya itu. Itu kan nanti akan ngaruh ke apa ya, kelelahan fisik dan mental si pilotnya itu, nanti ngaruhnya ke sana. Kriterianya ada banyak, tapi yang kita gunakan nanti yang dari Indo ini. Terus tadi yang aku bilang ada beberapa kelas-kelasnya gitu, kayak untuk yang ringan itu kelas 1, kelas 2 apa, kelas 3 apa, kelas 4 apa. Terus juga nanti kalau yang kategori ABC-nya itu adalah flight test-nya, jadi untuk misi yang kayak gimana sebenarnya. Di sini ada keterangan juga tuh, kayak misalkan di climb cruise lain-lain itu di kategori D. Terus kalau misalkan take off approach dan lain-lain itu di kategori C gitu. Nanti
dia ngevaluasi itu sebenarnya berdasarkan yang namanya damping rasio dan juga doubling atau half time biasanya. Kayak misalkan contoh di model kemarin mungkin ada beberapa yang pesawatnya nggak stabil gitu. Nanti kalau misalkan nggak stabilnya bukan karena kalian salah masukin atau salah simulasi, nanti harusnya kalau kalian cek tuh ada dua pasang akar eigenvalue yang stabil atau negatif. Nanti ada dua pasang lagi itu positif. Yang dua pasang positif itu adalah modus fugoid. Nah, sebenarnya kalau kalian sadar kan sebenarnya kalau pesawat kalian itu adalah pesawat konvensional transport ya. Nah, nanti yang jadi patokan itu kalaupun misalkan pesawatnya sendiri tanpa sistem kontrol itu tidak stabil di fugoidnya misalkan, dan mungkin terjadi karena fugoid itu bergantung dengan misalkan kecepatan, terus juga masalah nilai gamanya juga mempengaruhi kestabilan dari fugoid. Nah, makanya setidaknya tuh harus memenuhi kriteria ini, yaitu kriteria kalau misalkan doubling time-nya lebih dari 55 second, nah artinya dia masih controllable atau masih bisa dikendalikan. Artinya kalau misalkan ininya tuh lumayan panjang, artinya kan kalau udah 55 second kan lebih panjang gitu ya si ininya, terus nggak cepat unstable, itu masih boleh gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari ini, misalkan 33 second, artinya kan lumayan cepat tuh. Itu artinya dia fugoidnya nggak stabil dan juga tidak controllable gitu. Terus ada juga short period ini karena kalau pesawat konvensional atau apa ya, pesawat transport atau umumnya emang harus stabil, makanya kriteria dia lebih ke damping rasionya. Jadi misalkan nilai dia sekitaran 1 itu jatuhnya dia heavily damped. Terus kalau misalkan dia sekitar 0,2 ini ya masih masuk sih, cuman di level 2. Nah, nanti kalau misalkan masih lebih dari 0,15 ini, dia setidaknya masih memenuhi syarat suatu periode yang cukup nyaman gitu. Terus nanti juga ada juga untuk batch roll. Tapi kalau ini lebih ke stick fixnya sih, nanti untuk yang stick free-nya ada lagi requirement-nya dan agak ribet gitu. Ini juga sama, yang diperhatikan juga damping rasio. Nah, tapi kalau untuk dia nggak terlalu directional ini, si frekuensi juga dipertimbangkan juga. Kayak di sini ada damping rasio dikali dengan frekuensi. Dan ini bergantung sama kelas-kelasnya, tapi di modul udah dibagi untuk kelas yang sesuai pesawat kalian, jadi mungkin lebih simpel ini. Nah, untuk Dutch roll ini beda sama yang sebelumnya. Dia dari VAR tuh ada juga peraturannya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalkan dari mil F8785C itu memenuhi level sekian, nanti kalian lihat juga harusnya sih di VAR juga memenuhi biasanya. Jadi nanti di kesimpulannya tulis untuk mil sekian dia level sekian dan memenuhi kriteria VAR gitu misalkan. Nanti mungkin bisa dicek di modulnya. Nah, misalkan kayak gitu. Untuk fugoid ini yang T2PH ini maksudnya doubling time ya. Kalau half time itu 1/2 biasa tulisannya. Gitu. Terus apa lagi ya? Sisanya ini sih sama sih kurang lebih. Apalagi kalau misalkan untuk yang spiralnya dia stabil, kayak misalkan simulasi yang tadi, berarti nanti kalian nggak perlu isini aja, terus tulis aja stable gitu. Cukup gitu. Dari saya sih itu aja untuk modul 6 ini. Apakah ada pertanyaan atau
yang ingin disampaikan? Halo, masih ada di sana? Belum. Masih, Kak. Masih. Jadi udah clear atau gimana nih? Mumpung kalau sekarang nggak malam-malam, masih ada waktu gitu. Sekitarnya setengah jam lagi kalau mau sampai jam 5. Kalau misalkan merasa cukup ya boleh sudah. Untuk mode kemarin, apakah ada yang masalah? Kalau nggak salah, atau yang mode kemarin yang simulasinya diverse siapa aja? Atau semuanya? Halo. Aku divergen. Divergen. Aku Pesawatnya apa? Oh, siapa Paraska? Oke. sama Kak, Calvin di divergen Kak. pesawatnya apa aja tadi? Kalau saya ATR 72 Kak. ATR. Terus tadi siapa? Katarina ya? Bawa ini DHC Otter Twin. Terus ada lagi ya? Aku Boeing 737. Oh, Boeing juga nggak stabil. Yang punya aku nggak stabil juga. Seingatku tuh yang 737 masih stabil harusnya. Tapi ya oke. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan sih kalau misalkan kalian rasa apa ya? Nanti kalian evaluasi tuh si koefisien stabilitas kalian itu sudah memenuhi kestabilan statik atau belum, itu yang pertama. Kalau sudah memenuhi ya oke. Terus nanti uh, kalian sebenarnya bisa cek juga nih kalau di slide di chapter 8 tuh ada pendekatan pakai root rules kan. Nah, jadi pendekatan itu tuh nanti kalian kayak ngevaluasi intinya sih, jadi nanti kalian bisa ngevaluasi. Nah ini kayak misalkan loss subsidence itu sebenarnya dia lebih bergantung ke parameter P ininya apa, turunan P-nya itu nanti bisa approach pakai ini dan nilainya harus gimana gitu misalkan. Terus misalkan untuk di Fugoid misalkan, nah ini nanti dari yang tadinya full state space itu ada U alpha theta Q, nanti evalnya cuma U theta Q saja gitu. Dan kalau misalkan dia stabil tuh harus ininya memenuhi nilai-nilai ini. Jadi nanti si MQ terhadap ininya harus gini misalkan. Nah, nanti biasanya sih kalau misalkan pesawat kalian sebenarnya masih stabil tuh jatuhnya tuh nanti apa ya?
uh, biasanya masih marginally stable gitu ciri-cirinya. Kok ada contohnya sih kemarin? Misalkan kemarin ini, nah di sini aku udah masukin tuh yang tadi yang evaluasi cuman U, theta, Q aja. Jadi cuman ada 3 nih parameter state-nya itu. Nah, kalau dilihat kan dua akarnya ini ya nggak stabil ya karena dia positif kan. Ini plus 3,53, sedangkan kalau yang short periodnya ini masih 0,9 gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian analisa fugoidnya, ada kemungkinan harusnya sih bisa jadi stable marginal, artinya dia negatif tapi dekat banget ke 0. Atau dia unstable tapi masih dekat ke 0 juga gitu, biasanya gitu juga. Jadi bisa juga evaluasinya kayak gini. Sebenarnya metode ini tuh mempermudah kalian nanti untuk cari sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. Nah, kan tuh nggak stabil kan. Nah, tapi kalau dilihat dia sebenarnya masih, nah ini nih 10 pangkat 4 kalau kita analisa fugoid mode-nya doang ya. Jadi fugoid mode doang tuh biasanya cuma U, theta sama Q. Nilainya ini kan 10 pangkat 4 nih, berarti masih ya marginally stable gitu. Nanti kalau misalkan kalian lihat juga half life-nya dia kan ini negatif nih. Nah, biasanya tuh kalau misalkan dia doubling time, kalau kalian pakai rumus half life tuh dia jadi negatif nilai si waktunya. Ini nunjukin ini doubling time sebenarnya, artinya dia diverse. Nah, selama nilai ini lebih dari 55, nah dia masih controllable dan masuk ke kriteria level 3-nya MIL yang tadi gitu. Gitu caranya. Jadi kalau misalnya kalian diverse, coba cek ininya gitu. Harusnya sih masih masuk karena semua pesawat kalian kan pesawat ini ya, pesawat transport konvensional gitu. Gitu. Kayak ada lagi ya? Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir pada kesempatan kali ini. PR masih ada nggak? Atau cuma tinggal yang mode 6 aja ya? Kayaknya tinggal mode 6 deh. Jadi mungkin ini tutorial terakhir. Jadi intinya sih pengen nekanin lagi, terutama untuk beberapa modul rangkaian praktikum yang kalian lakuin ini sebenarnya selain untuk evaluasi kestabilan pesawat dan lain-lain, ini juga nanti bakal manfaat untuk kalau kalian desain. Karena kan kalau kalian perhatiin pakai .com itu kalian bisa ngedeketin geometrinya kayak gimana, terus nanti kalian dapat parameter aerodinamikanya gimana. Nanti mungkin untuk kalian di tingkat berikutnya itu akan kepake gitu. Tuh. Paling ya kalian review lagi aja. Kalau misalkan ada yang bingung segera tanya. Terus juga pengobrolan jangan sampai ada yang telat lagi ya. Itu aja sih. Titik.
Makasih semuanya. Selamat sore. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak.